Perairan Berau yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, sekaligus potensi wisata yang luar biasa, memang menjadi magnet kuat bagi banyak kalangan. Kehadiran manusia perahu yang sebenarnya berasal dari negara tetangga menjadi bukti bagaimana hasil laut di perairan Berau yang masih baik. Kesadaran akan keberlanjutan menjadi daerah penghasil ikan ini membuat kelompok nelayan yang ada mulai berbenah. Kebiasaan jual beli ikan dari laut hingga ke konsumen yang berlangsung sejak dulu mulai diubah. Kelompok nelayan ini diinisiasi beberapa warga di Tanjung Batu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jala itu adalah jaringan nelayan. Jaringan nelayan itu berarti kelompok jala adalah kelompok jaringan nelayan. Jala itu jala itu adalah alat tangkap ramah lingkungan. Hanya disingkat menjadi jaringan nelayan itu. Kemudian pada saat saya merintis jala, ternyata program-program yang selama ini saya lakukan sebelum saya merintis jala lebih kuat gitu. Jadi ini bukan hanya suara saya pribadi, tapi hampir semua suara masyarakat nelayan Tanjung Batu yang ramah lingkungan itu. Karena semua konsep-konsep itu, semua keluhan-keluhan nelayan yang ramah lingkungan itu semuanya kita sudah dukung sebelumnya gitu. Pada saat saya bergabung di Jala adalah kekuatan yang sangat kuat untuk melakukan program-program saya selanjutnya gitu. Kemudian program Jala itu memang adalah program yang sejalan dengan program pribadi saya gitu. Berbagai jenis ikan konsumsi ada di perairan Berau. Permintaan pasokan ikan dari daerah sekitar Berau sangat tinggi. Berapapun ikan yang didistribusikan ke daerah seperti Tarakan, Balikpapan, dan Tanjung Redep tetap selalu kurang. Inilah yang menjadi kegelisahan sebagian kalangan bila ekosistem ikan laut terganggu. Tidak lama lagi akan sulit mendapatkan ikan perairan Berau. Ismail Mustamin memulai usaha sebagai pengumpul ikan dengan komitmen akan pelestarian ikan. Secara langsung atau tidak, Ismail bersama kelompok nelayan Jala telah menerapkan pemahaman akan tindakan konservasi. Pertama, kami yang selaku pengumpulnya atau penampungnya, saat langkah pertama adalah kita tidak mengambil hasil tangkapan yang tidak ramah lingkungan itu yang pertama. Kedua, kami membina nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kita membina. Kemudian kami mensosialisasi bahwa apa yang dilakukan itu tidak ramah lingkungan, itu efek samping seperti ini. Kalau kita melakukan alat tangkap yang ramah lingkungan, efek positifnya seperti ini. Kemudian kami juga banyak membantu nelayan-nelayan yang menggunakan ramah lingkungan supaya mereka tetap komitmen untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan itu. Tempat para nelayan menyetor hasil tangkapan mereka atau gudang milik Ismail Mustamin ini konsisten menerapkan pembelian ikan yang ramah lingkungan. Kalau nelayan kami kurang lebih, kalau ajak kerjasama, ada yang punya komitmen, yang punya hubungan kerjasama itu kurang lebih sekitar 100 nelayan. Kalau lebihnya tidak seberapa, kalau kurangnya tidak seberapa. Kemudian yang kita juga gini, kalau nelayan ini kita tidak membatasi bahwa mereka bisa bergabung. Tapi dengan satu syarat, pada saat mereka bergabung atau menjadi nelayan kami, dia harus komitmen bahwa kita sama-sama menjaga laut. Kita sama-sama menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kita sama-sama menjaga ekosistem laut. Jangan sampai kita merusak ekosistem laut. Jangan kita menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Ismail menyadari betul bahwa penjualan ikan segar ke konsumen harus yang ditangkap atau dipancing dengan benar. Artinya fisik ikan-ikan yang disetor ke gudang dalam keadaan bagus.
dan mata rantai pengambilan ikan akan sangat berpengaruh ke pengumpulan hingga penjualan ikan. Melalui para nelayan binaan kelompok Jala, Ismail Mustamin tetap keras menerapkan pembelian ikan yang ramah lingkungan. Kalau nelayan datang itu dia naikkan ikannya, kita sortir dengan bahwa itu meyakini bahwa itu nelayan kami gitu. Misalnya nelayan yang ramah lingkungan seperti itu. Oh ini nelayan adalah ramah lingkungan, baru kita terima. Pada saat nelayan itu mencurigakan bahwa itu nelayan yang tidak ramah lingkungan, kita tanya gitu. Kami hanya menerima ikan seperti ini, ikan seperti ini. Mereka pada saat mereka membawa ikan yang tidak ramah lingkungan, mereka otomatis pergi gitu. Itu sebelum kita sortir ikannya. Kemudian setelah ikannya naik, kita pilih gitu. Kita betul-betul teliti bahwa ikan ini betul ikan pancing nggak atau ikan bubu nggak gitu. Takutnya mereka ada selipkan 1 ekor atau 2 ekor atau memang ada yang atau semuanya gitu seperti itu. Iya, tetap gitu karena kita takutnya ada orang menitip 1 ekor 2 ekor menitip ikan di situ, bawa jualkan ikan saya ke pemail gitu. Kita tetap sorti walaupun itu nelayan kami gitu, walaupun binaan kami gitu. Kita tetap sorti kemudian kita pilih. Inilah alasan mengapa beberapa kalangan sangat terusik dengan kehadiran para nelayan asing. Ketika kesadaran nelayan akan kelestarian ekosistem laut sudah mulai tumbuh, namun dengan singkat dirusak oleh nelayan yang dari luar. Kelompok Jala bahkan mendukung kegiatan para petugas yang menjaga perairan laut. Dari dorongan logistik patroli hingga membuatkan bangunan di tengah laut. Bangunan ini akan difungsikan sebagai tempat memonitor atau memantau aktivitas penangkapan ikan. Geliat para nelayan dengan konsep konservasi yang tertanam kuat akan mengubah banyak hal terkait perikanan dan lebih luas lagi, yaitu kemaritiman. Masa tinggal manusia perahu di tenda penampungan bertambah sebulan lagi. Setelah pertengahan Desember 2014, para nelayan asing dari Sampurna, Malaysia tidak jadi dipulangkan. Mereka kembali ke penampungan di lapangan Bulalung, Tanjung Batu. Setelah keputusan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunda kepulangan nelayan asing dari Malaysia ini, otomatis mereka kembali merajut hari-hari mereka di penampungan. Panitia dari berbagai bidang dari Kabupaten Berau kembali turun untuk mengurus nelayan asing di penampungan. Karena biasanya kami mengukur daripada kebiasaan yang kami lakukan selama ini, ya tidak sebanyak ini gitu. Paling kami tahun 1 bulan. Selebihnya harapan kita, kan kita sudah laksanakan pemulangan. Karena ini sifatnya sudah ditangani oleh pemerintah pusat, kedua memang luar biasa banyaknya. Ya ini kita harus betul-betul membuat suatu program yang betul-betul transparan, jadi tidak bisa lagi sembarangan kita membuat budget ini sembarangan, nanti dianggap penyalahgunaan lagi. Saya sangat sedih sekali, sering perbatasan laut ini diabaikan. Padahal di kita ini sudah kecolongan, berulang-ulang. Terutama yang kita kecolongan selama ini adalah perbatasan laut kita. Karena kan tidak semudah itu mendeteksi persoalan perbatasan laut. Yang kedua, dalam rangka kita mendeteksi pencurian hasil laut kita kan tidak semudah itu juga. Salah satu elemen yang bertugas untuk menjaga dan mengamankan perairan di perbatasan adalah TNI Angkatan Laut. Di Tanjung Batu, terdapat pos Angkatan Laut yang terletak di ujung selatan Desa Tanjung Batu. Saat ini, pos telah dilengkapi radar yang dapat memantau keberadaan kapal hingga perairan Pulau Derawan. Kapal-kapal yang menjadi biduk bahtera para nelayan asing memang bukan sekadar perahu.
Satu kapal bahkan biasanya memuat 2 hingga 3 keluarga. Kalau pemikiran saya, manusia perahu, mungkin dia tidak punya mesin. Dia hanya mendayung aja mungkin. Tapi begitu kita melihat bahwa kapal-kapal mereka yang ada di sini, itu ada yang bahkan dari 14 kapal yang besar-besar ini rata-rata mesinnya mesin Myanmar. Ini mereka punya kapal luar biasa. Besar, kemudian mesinnya Myanmar. Kalau kita lihat juga bahannya juga sangat kokoh. Jadi mereka ini memang bahwa datang ke sini itu hanya untuk mengambil hasil laut. Selama di penampungan, setiap hari beberapa nelayan asing dibawa ke dermaga untuk merawat kapal-kapal mereka. Tepat 2 bulan keberadaan manusia perahu di penampungan, secercah kabar gembira menyeruak. Keputusan kepulangan manusia perahu datang dari Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepastian ini melegakan semua pihak yang terlibat dalam mengurus nelayan asing selama di penampungan. Selama di penampungan, seluruh nelayan asing bisa dibilang terjamin dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Lahat kami lu anak kami. Betul ya. Nah, pinakan dukam. Pinakan dua. Sampai kidukan anu men pemerintah kami tu. Binunan tinakan nabang kami maksakihan tinambalan dukam. Tinambalan dua hebi. Saatnya harus kembali. Seluruh nelayan asing akan pulang ke negara asal mereka. 2 bulan berada di penampungan tentu menjadi pengalaman yang berbeda bagi para pelaut atau manusia perahu. Sebagian besar waktu mereka habiskan di perahu atau kapal tentu berpengaruh pada perilaku mereka ketika selama 2 bulan berada di darat atau di atas tanah. Parameternya kita lihat sendiri mungkin di lapangan. Setelah mereka ditampung di Tanjung Batu ini, kita melihat kegiatan mereka di darat. Mereka pintar-pintar untuk main poli. Kemudian di sana banyak, kalau sore-sore itu mereka banyak permainan darat. Kita melihat sendiri mereka main karet, kemudian main poli. Pro kontra tentang stigma manusia perahu selesai seiring kepastian kepulangan mereka. Keinginan manusia perahu kembali ke laut dan tentu ke negara asal mereka akhirnya terpenuhi. Ya kabilahan kami itu balanya para ni kami binasa senang saja nah. Jadi ayo lagi harapan bi. Nah, alduhena ni abut ni he kami itu. Kabilahan kami itu magkarayahan na so ya suk nama kami itu miskin. Kinabilahan kami itu kapinaluas na. Ni bayanan ni magay-magay itu ba. Nah, ambal nak kolek pagkakan itu. Nah, misalnya tak usaha. Nah, kulang pendapatan lain. Kerja besar usai. Hari ini, tanggal 17 Januari 2015, seluruh manusia perahu dibawa ke dermaga Tanjung Batu. Seperti simulasi yang telah dilakukan sebulan sebelumnya, mereka dikelompokkan sesuai keluarga dan kapal atau perahu yang akan ditumpangi. Sisi kemanusiaan pasti ada, seperti 2 sisi mata uang, sisi hukum yang terkait dengan identitas warga negara dan lebih umum terkait kedaulatan negara juga tidak bisa dielakkan. Sebagian perahu dan sampan berikut alat tangkap ikan milik manusia perahu disita untuk memberikan efek jera. Setiap kapal nelayan asing telah disiapkan kebutuhan untuk makan selama perjalanan, termasuk bahan bakar minyak sebanyak 200 liter per kapal. Akhirnya, seluruh manusia perahu digiring keluar perairan Berau dengan kawalan dari berbagai instansi. Koordinat pelepasan seluruh nelayan asing ini dilakukan di Karang Unarang, dekat Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, yang termasuk wilayah perbatasan.
Selanjutnya, ratusan manusia perahu ini akan meneruskan perjalanan pulang ke pulau masing-masing tempat tinggal mereka. Orang nggak percaya ini manusia perahu. Iya, cantik dia. Cerita dari batas perairan timur Borneo adalah bukti bahwa perairan Indonesia sangat kaya akan hasil laut. Kehadiran manusia perahu semata mungkin mencari kehidupan. Namun, persoalan menjadi tidak sesederhana sekadar sisi kemanusiaan ketika melihat biduk mereka yang seperti telah usang. Persoalan maritim sehubungan dengan batas negara di laut, dan tentu saja kedaulatan negara harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah.